Sejarah dan deretan penyelamatan kapal selam dunia. Teknologi yang dikembangkan untuk penyelamatan kapal selam terus berkembang di setiap masa. Ada beberapa misi yang selamat, namun ada juga yang tidak. Misi penyelamatan kapal selam berhasil. Pada Agustus tahun 1920, kapal USS 5 bocor dan tenggelam ke dasar laut. Kru kapal dengan cepat mengangkat kembali kompartemen untuk mengembalikan kapal ke permukaan. Kapal terdekat melihat kapal selam yang rusak itu dan memberikan udara dan air untuk bernafas. Sementara kru membuat lubang di lubang kapal untuk memberi tekanan, dan akhirnya 38 orang terselamatkan. Selain itu, perairan Gerolok di Argyll dan Bute, Skotlandia menjadi salah satu penyelamatan kapal selam pertama yang berhasil di dunia. Pada Januari tahun 1917, kapal selam Inggris bernama HMS K-13 menyelam dalam uji coba. Terdapat 80 awak kapal dan pejabat angkatan laut Inggris dan warga sipil di dalamnya. Pada pukul 22.00 setelah HMS K-13 dinyatakan tenggelam, para penyelamat tiba dan penyelam turunkan untuk mengidentifikasi lokasi. Dengan bantuan penunggang kuda, busur K-13 dibawa ke atas ke permukaan dan didukung oleh kapal tongkang di kedua kapal tersebut. Kapal kemudian ditarik dan dipotong bagian bodinya. Dikutip dari Naval Teknologi, usai 57 jam tenggelam, 48 orang berhasil diselamatkan dalam insiden tenggelamnya kapal selam K-13 itu. Pada bulan Mei 2022, kapal selam penelitian Angkatan Laut AS USS Dolphin mengalami kebocoran hebat dan kebakaran di lepas pantai San Diego, California, Amerika Serikat. Kapal berhasil ditinggalkan oleh seluruh kru dan personil sipil Angkatan Laut yang diselamatkan oleh kapal Angkatan Laut yang berada di lokasi. Dalam insiden tersebut, tidak ada korban jiwa dan luka, sedangkan bangkai kapal ditarik kembali ke San Diego untuk dilakukan penyelidikan. Selanjutnya, kapal selam penyelamat kelas Prince Rusia AS-28 terjerat di lepas pantai semenanjung Kamchatka pada 5 Agustus 2005. Pada kedalaman 190 meter, kapal selam itu terjebak dan pasokan udara semakin menipis. Usai mengerahkan tim penyelamatan dari Angkatan Laut Inggris menggunakan ROV, akhirnya kapal selam yang berisi 7 kru kapal berhasil dibebaskan dari dasar laut dan kembali ke permukaan. Pada awal abad 20, fokus penyelamatan hanya menyelamatkan diri tenggelamnya kapal. Terdapat dua opsi yang tersedia untuk kapal selam yang tenggelam atau rusak, yakni penyelamatan diri atau menyelamatkan diri. Penyelamatan diri adalah proses di mana kru meninggalkan kapal dan mencapai permukaan tanpa bantuan eksternal, sedangkan penyelamatan dilakukan oleh pihak luar yang mengeluarkan awak kapal yang terperangkap dari kapal selam. Pada awal abad ke-20, pada awal era kapal selam modern, fokus awal diberikan untuk melarikan diri dengan menggunakan alat bantu pernapasan yang digunakan oleh penambang batu bara. Sistem yang digunakan yakni alat bantu pernapasan Traeger Jerman yang digunakan saat kapal selam U-3 tenggelam pada tahun 1911. Sebelum tahun 1939, secara umum dianggap bahwa jika kru tidak dapat melarikan diri dari dis, maka hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Selama tahun 1920-an, beberapa angkutan laut khususnya USN menggunakan operasi penyelamatan dengan menghasilkan keberhasilan. Namun operasi penyelamatan dilakukan dalam kondisi ideal yang jarang ditemukan. Seringkali jumlah kerusakan yang dialami kapal selam ini tidak diketahui, yang berarti kapal selam tidak dapat dipindahkan karena dapat pecah dalam prosesnya. Penyelamatan kapal selama berkembang pada tahun 1960-an setelah hilangnya dua kapal selam bertenaga nuklir Amerika, U-Ship Tracer dan Scorpion. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, USN mengembangkan Deep Submergency Rescue Vessel atau kapal selam ini berawak yang dihubungkan dengan kapal disub untuk mengevakuasi 24 orang sekaligus. Angkatan Laut Amerika Serikat dengan HMAS Rankin Hawaii atau RAN
dan angkatan laut lainnya mengikuti jejak ASN untuk mengembangkan kemampuan penyelamatan portable sendiri. Angkatan Laut Inggris membuat kapal selam penyelamat yang dinamai SRV. Kapal selam ini memiliki banyak modifikasi seperti integrasi dengan kapal induk, submarine, parachute assistant group, dan Scorpio remote operated vessel ROV. Spek berfungsi sebagai kemampuan pertama yang memberikan bantuan kepada disub. Manfaat dari spek adalah bantuan dan koordinasi waktu yang tepat untuk menghindari turbulence atau kosmoslet lainnya. Selain itu, fungsi utama ROV adalah untuk memeriksa dan mensurvei disub di dasar laut dan juga dapat membersihkan puing dari insiden tabrakan di bawah air, yang kemudian digunakan untuk membantu dalam memutuskan strategi penyelamatan yang sesuai. Pada akhir tahun 2008, LR-5 akan digantikan oleh NATO Submarine Rescue Service, sebuah sistem yang dikembangkan bersama oleh Inggris, Prancis, dan Norwegia. Sementara USN sedang mengembangkan sistem penyelamatan dan rekompresi penyelamatan kapal selam. Kedua sistem melakukan operasi penyelamatan dalam 3 tahap: pengintaian, penyelamatan, dan dekompresi kru. Tahap pengintaian akan melibatkan ROV untuk menemukan disub dan merekam data sebelum kapal awak melakukan penyelamatan. Sedangkan tahap akhir, dekompresi kru, akan melibatkan ruang transfer under pressure yang memungkinkan kapal selam yang diselamatkan dipindahkan ke ruang dekompresi. Dibentuknya ISMERLO, International Submarine Escape and Rescue Office. ISMERLO, organisasi koordinasi internasional untuk operasi penyelamatan kapal selam, dibentuk dengan tujuan utama membantu mengkoordinasikan misi penyelamatan kapal selam. ISMERLO didirikan NATO dan kelompok kerja penyelamatan kapal selam pada tahun 2003 setelah tragedi kapal selam Rusia Kursk yang tenggelam di Laut Barents dan menewaskan 118 awak di dalamnya. ISMERLO didirikan untuk menyediakan layanan penghubung internasional demi mencegah dan merespon dengan cepat jika ada insiden kapal selam tenggelam. Berdasarkan situs ISMERLO, setidaknya 15 negara dan 1 tim NATO siap untuk mengarahkan bantuan ketika ada panggilan darurat. Ke-15 negara itu terdiri dari Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Swedia, Inggris, Brazil, Prancis, Italia, Rusia, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat. Dengan lebih dari 40 negara yang mengoperasikan kapal selam, peran ISMERLO dinilai sangat penting. Hal ini terlihat bahwa organisasi tersebut merupakan bagian intrinsik dari latihan penyelamatan kapal selam di seluruh dunia, seperti BOLT, Monarch yang disponsori oleh NATO. Singkatnya, operasi kapal selam awal mengandalkan pelarian sebagai metode yang disukai untuk memulihkan kapal selam dari kapal selam yang dinonaktifkan. Namun, kecelakaan dan pengalaman praktis pembuktian bahwa penyelamatan dinilai perlu untuk dilakukan.